selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Cikutana Syarifania Zara dengan NRP 5019251020. Di sini saya akan menjelaskan ulang soal-soal EAS Fisika semester ganjil kemarin. Untuk soal yang pertama, yakni ada dua balok dihubungkan oleh tali ringan yang melilit katrol berbentuk cakram homogen. Balok pertama bermassa M1 dengan massa 2,0 kg dan balok kedua bermassa 3 kg. Kemudian katrol memiliki massa sebesar 8 kg dan jari-jari sepanjang 0,25 meter. Tali tidak slip pada katrol dan kedua balok mula-mula berada pada ketinggian 0,5 meter dari lantai. Ambil G-nya sama dengan 9,8 meter per second kuadrat, sehingga dicari A, hitung percepatan balok dan tegangan tali di sisi M1 dan M2. B, hitung kecepatan kedua balok tepat sebelum menyentuh lantai. Dan C, hitung waktu yang diperlukan balok M2 untuk menyentuh lantai. Jadi mula-mula kita tulis dulu semua yang diketahui pada soal agar mempermudahkan kita dalam mengerjakan. Kemudian kita pertama mencari percepatan dan tegangan tali. Kita menggunakan rumus I sama dengan R. Nah, kita ketahui I untuk cakram homogen adalah setengah mr kuadrat, sehingga kita dapat I per R kuadratnya adalah 4 kg. Sedangkan 0,25 kg ini sudah didapat dari ini, sudah diketahui. Kemudian kita cari A dengan persamaan ini. A sama dengan M2 dikurangi M1 kali G per M1 plus N2 plus I per R kuadrat. Kemudian kita masukkan angka-angka sudah diketahui, 3 kurangi 2, sehingga diperoleh hasilnya sebagai berikut, yaitu 1,09 meter per second kuadrat untuk percepatannya. Kemudian kita cari tegangan tali, yaitu T1 dan T2. Kita menggunakan persamaan seperti ini, M1 dikali dalam kurung G plus A. Kemudian kita masukkan angka-angka sudah kita ketahui, A-nya tadi 1,09, sehingga diperoleh angka sebagai berikut. Kemudian diperoleh juga sebagai berikut. Nah, untuk kemudian kita cari kecepatan saat turun setinggi 0,5 meter. Kita menggunakan rumus F kuadrat sama dengan 2A dikali H. Sedangkan A-nya tadi kita sudah peroleh 1,09, kemudian H-nya kita lihat di sini adalah 0,5, sehingga F kuadrat sama dengan 1,09, kemudian kita akarkan sehingga V sama dengan 1,04 meter per second. Kemudian untuk waktu turun kita menggunakan H sama dengan setengah AT kuadrat, ketinggian sama dengan setengah AT kuadrat, sehingga dibalik dan diperoleh T-nya sama dengan 0,96 second. Kemudian lanjut pada soal kedua, kita diminta untuk diketahui ada sebuah tangga seragam AB dengan panjang 10 meter dan massa 15 yang bersandar di dinding licin. Nah, kemudian kita disuruh untuk mencari komponen gaya normal vertikal dan gaya gesek horizontal pada lantai di titik B saat petugas pemadam kebakaran berada pada posisi 3 meter dari titik B menuju titik A, dan kemudian mencari hitung koefisien gesekan statis antara tangga dan lantai pada posisi 7 meter. Nah, kemudian di sini kita menggambar dulu tangga dan posisinya. Kemudian kita jangan lupa menulis untuk diketahuinya. Ya, sudah ada pada soal ini adalah untuk soal pada nomor A, yaitu ketika posisi pemadam kebakaran pada posisi 3 meter, dan pada soal B ketika pemadam kebakaran pada posisi 7 meter. Kemudian kita cari dulu geometri tangganya untuk mengetahui jarak horizontal kaki tangga ke dinding menggunakan rumus Pythagoras. Sehingga kita peroleh di sini hasilnya adalah 6 meter. Kemudian kita mencari gaya horizontal dan vertikal lantai di titik B. Ya, mula-mula kita cari kesetimbangan gaya vertikal dulu menggunakan sigma Fg sama dengan 0. Kita menggunakan semua persamaan yang ada pada gaya vertikal. Maka kita peroleh di sini adalah NB sama dengan
WT plus WP, yaitu N gaya normal sama dengan berat dari tangga dan gaya dari tangga dan gaya dari pemadam kebakarannya. Sehingga di sini diperoleh yaitu NB-nya adalah sama dengan 637 Newton. Kemudian kita mencari keseimbangan gaya horizontal karena itu adalah lurus, maksudnya tangganya menuju ke atas, sehingga gaya horizontalnya 0, sehingga FB sama dengan NA. Sehingga ketika kita mencari keseimbangan momen di titik B, itu adalah NA sama dengan WT, yaitu tangganya tadi 5 cos theta plus WP sama dengan 3 cos theta, pemadam kebakarannya itu. 5 cos theta ini dilihat dari kemiringan dari tangga, dan ini dari posisi kemiringannya pemadam kebakaran. Kemudian kita masukkan angka-angka yang sudah kita ketahui. Kemudian sehingga diperoleh hasil NA sama dengan 187, Newton. Karena NA sama dengan FB, maka FB hasilnya juga 187,4 Newton. Kemudian untuk keseimbangan momen di titik B, caranya sama seperti nomor A tadi. Kita menggunakan rumus NA sama dengan WT plus WP, dan diperoleh juga hasilnya sama, FB sama dengan NA, yaitu 187,4 Newton. Kemudian lanjut untuk nomor 4, di sini ada suatu sistem pipa yang dihubungkan dengan manometer yang diisi air reksa. Dengan diketahui debit sebesar 1500 cm3 per detik, massa jenis air 1 gram per cm3 per detik, dan massa jenis air raksa 13,6 gram per cm3. Nah, di sini kita disuruh untuk menentukan prinsip fisika yang digunakan untuk menyelesaikan masalah ini, kemudian berapa laju aliran air di titik 1 dan 2, serta tentukan tekanan di titik 1 dan 2. Nah, untuk persamaan yang digunakan, yang pertama adalah persamaan kontinuitas, yaitu antara Q sama dengan A1 V1 antara debit air, volume atau kecepatan, dan luas penampang. Kemudian yang kedua adalah persamaan Bernoulli konstan. Kemudian untuk mencari kecepatan aliran di titik 1 dan 2, mula-mula kita mencari luas penampangnya terlebih dahulu dengan menggunakan rumus A1 sama dengan Pi kali D per 4. Kemudian diperoleh untuk hasil dari A1 sama dengan 1,96 kali 10 pangkat 3, dan untuk A2 adalah 7,85 kali 10 pangkat min 3. Kemudian untuk mencari kecepatan, kita menggunakan rumus V1 sama dengan Q per A menggunakan persamaan kontinuitas. Tadi diketahui pada soal bahwa Q-nya adalah 1,5 kali 10 pangkat min 3, kemudian untuk A1 adalah 1,96, sehingga diperoleh hasil sama dengan 0,76 meter per sekon. Kemudian untuk V2 juga seperti itu, diperoleh hasil 0,19 meter per sekon. Kemudian untuk mencari tekanan di titik 1, kita menggunakan rumus ini, P1 sama dengan P air, G 0,2 sama dengan P0 sama dengan ini, dan diperoleh hasilnya adalah 8,7 dikali 10 pangkat 4 Pi A. Kemudian untuk mencari tekanan di titik 2, kita menggunakan rumus P2 sama dengan P1 plus setengah P V1 kuadrat dikurangi V2 kuadrat dikurangi PG, seperti itu. Nah, kita hitung setengah P V kuadrat misalnya, diperoleh hasil adalah 2,7 dikali 10 pangkat 2 PA. Jadi langsung kita masukkan di sini, langsung kita hitung. Kemudian untuk ini Z2 dikurangi Z1 sama dengan hasilnya adalah 2,0 kali 10 pangkat 4 PA. Sedangkan tadi P1 adalah 8,7. Jadi langsung kita masukkan saja. Seperti ini, langsung kita lakukan operasi hitung, dan hasilnya adalah 6,8 kali 10 pangkat 4 PA.